Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita akan membahas Kitab Tauhid diselingi Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yaitu ada mubtada yang terbuang. Hadza babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ini adalah bab pembahasan tentang siapa saja atau orang yang bertabarruk mencari barokah bisyajaratin, mencari barokah dari pohon-pohon, au hajarin atau dari batu-batuan, wanahwihima atau mencari dari yang semisal kedua itu. Artinya di sini man adalah adatus syart ya, adatus syart ya. Jadi seperti seseorang mengatakan siapa yang belajar dia akan berhasil. Nah, di sini tidak disebutkan jawabus syart. Kemana jawabus syartnya? Maka jawabus syartnya adalah siapa yang bertabaruk atau mencari barokah melalui pohon-pohon atau batu-batu dan yang sejenisnya, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarraka ya tabarraku itu artinya tolabul barokah, mencari keberkahan. Kalau istilah di sini itu ada namanya ngalap berkah. Nah, al-barakatu sendiri itu memiliki makna thubutul khairi wa ziyadatuh. Kebaikan itu akan senantiasa tetap dan bertambah. Nah, ini diambil dari satu makna isim dan juga fi'il di dalam bahasa Arab. Ada namanya al-birkah. Al-birkah itu artinya kolam renang. Artinya di dalam kolam renang airnya itu daimun, tidak berkurang dan tidak bertambah. Kemudian ada diambil dari kata kerja perbuatan. Misalnya barikal jamalu, unta itu sedang duduk. Nah, dari dua filosofi bahasa ini disebutkan al-barokah artinya kebaikan itu tidak akan pernah hilang dan senantiasa bertambah. Karena air di dalam kolam renang tadi tidak akan berkurang, tetap. Begitu pula unta itu kalau kita lihat misalnya, kalau dia sedang duduk, maka ketika ingin bangun itu sangat susah. Maka disebut dengan barikal jamal, karena unta kalau sudah duduk itu susah untuk berdiri. Artinya kebaikan itu akan senantiasa tetap pada seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan satu dalil yang menjelaskan tentang syiriknya seseorang yang meminta barokah terhadap selain terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan jadikan dia sebagai sebab datangnya barokah. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidaklah kalian melihat Al-Lata. Lata itu adalah berhala yang terbuat dari batu putih, batu marmer yang ada di Taif. Wal Uzza, Uzza adalah pohon besar yang di situ
tempat orang-orang untuk meletakkan sesajen pada zaman jahiliyah. Wa manat tsalitsatul ukhra, dan juga manat artinya batu besar juga yang berbentuk menyerupai makhluk hidup, dan di situ banyak orang-orang jahiliyah menyembelih hewan dan disuguhkan darahnya di depan patung itu. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, illa inhu in hiya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua patung-patung itu semua kecuali hanya nama saja. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berupaya untuk kemanfaatan kalian, dan tidak bisa berupaya untuk menahan kemudharatan dari atas kalian, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu fitnah atas kalian. Nah, jadi ada syarat seseorang itu meminta barokah, ada syarat seseorang itu minta barokah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ayatul dalilu ala anna syai'in muayyanin fihi barakah. Harus ada dalil dari Al-Quran dan dari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesuatu itu memiliki barokah. Syarat yang pertama, harus ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis bahwasanya sesuatu itu ada barokahnya. Jangan meyakini sesuatu yang tidak ada nas dalilnya bahwasanya itu adalah barokah. Misalnya yang ada dalilnya, misalnya air hujan, wa anzalna minas samai ma'an mubarakah, dan kami turunkan hujan yang di dalamnya ada barokah. Misalnya lagi pohon kurma itu ada barokahnya. Kemudian jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, dan apa-apa yang melekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah bajunya, keringatnya, ludahnya, kemudian apa saja yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung barokah dan berpindah barokah itu kepada orang yang mencarinya. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan barokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan mengikuti sunnahnya. Dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan barokah. Kemudian syarat yang kedua, ayatul dalilu fi kaifiyatit tabarruk, yaitu harus ada panduan tata cara bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan barokah. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Misalnya masjid ini adalah barokah, di dalam masjid adalah barokah, atau masjid zatnya itu adalah barokah. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan barokah dari masjid? Apakah dengan mencium tembok-temboknya? Tidak. Tapi ada kaifiyah yang dituntunkan oleh syariat, yaitu dengan al-i'tikaf misalnya, berdiam di masjid. Kemudian sholat fihi, sholat di dalam masjid, atau at-tilawah fihi. Misalnya lagi Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitaba fihi mubarakun musaddiqul lima baina yadai. Al-Quran itu ada barokahnya. Tapi bagaimana kita mendapatkan barokah Al-Quran? Apakah hanya cukup ditempelkan di dinding-dinding dan dijadikan jimat-jimat, ditaruh di mana-mana? Tidak. Barokah Al-Quran dengan cara membacanya dan juga mengamalkannya. Maka kesimpulannya, barang siapa yang tidak memiliki dua syarat ini ketika mencari barokah, yang pertama, dia akan jatuh ke dalam syirik besar.
ketika meyakini sesuatu itu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya. Misalnya seseorang datang kepada orang pintar atau dukun, kemudian dia bisa mendatangkan manfaat tanpa melalui Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan besar. Tapi yang kedua, ketika dia meyakini satu sebab datangnya barokah, namun tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan itu, maka dia jatuh ke dalam bid'ah, perbuatan yang menyimpang yang keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidaklah satu negeri itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah akan turunkan rasa aman, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Walau anna ahlal qura amanu, ketika seseorang ahli semua kampung itu beriman kepada Allah, wattaqau, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan buka pintu langit dan juga bumi untuk mendatangkan barokah. Walakin kadzabu, sayang sekali mereka itu mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka atas apa yang mereka lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.